Halo semuanya. Kalian tahu nggak sih kalau ada kerajaan yang bercorak Islam pertama di Indonesia setelah banyaknya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha? Yap, betul banget. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Samudra Pasai. Penasaran kan sama sejarah kerajaan ini? Yuk kita bahas lebih dalam. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan yang didirikan pada abad ke-13 oleh Meurasilu sebagai raja pertamanya. Suatu hari, ketika Silu sedang melakukan sesuatu hal di sungai, ia menemukan beberapa gelang yang terbuat dari emas dan perak. Seketika, hal tersebut membuatnya menjadi orang yang kaya dan memiliki banyak pengikut. Hal ini menjadikan modal bagi Silu dalam membangun sebuah pemerintahan dan ia mendapatkan gelar Sultan Malik As-Saleh atau Malikus Saleh setelah ia memeluk agama Islam. Berdasarkan hikayat Raja-Raja Pasai, asal-usul nama samudra dipercaya digunakan saat Meurasilu melihat seekor semut raksasa yang ukurannya setara dengan sebuah kucing. Pada masa itu, orang-orang yang belum memeluk agama Islam menangkap semut tersebut dan memakannya. Sedangkan nama Pasai berasal dari Kerajaan Pasai yang merupakan kerajaan baru setelah Kerajaan Samudra. Nama kedua kerajaan tersebut sering digabungkan menjadi Samudra Pasai. Namun, di sisi lain beberapa orang mempercayai bahwa kata samudra diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti laut, dan kata Pasai berasal dari bahasa Persia. Hal ini didukung oleh maraknya pedagang Muslim Persia India yang kerap datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pantai utara Sumatera, tepatnya di wilayah Lok Sewu Mawe. Kerajaan ini juga diapit oleh dua sungai utama, yakni Sungai Pasai dan Sungai Peusangan. Luas wilayah Kerajaan Samudra Pasai membentang hingga muara Sungai Jambu Ayer yang berada di sisi selatan. Kerajaan ini pula dijadikan penghubung antara wilayah pedalaman dan pesisir, karena berlokasi di dekat aliran sungai yang berasal dari daratan tinggi Gayo. Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Malikus Saleh sebagai raja pertama. Selanjutnya diteruskan oleh anaknya, yaitu Sultan Muhammad Malik Zahir. Begitupun seterusnya. Berikut adalah daftar lengkap pemimpin dari Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini mengalami Islamisasi pada zaman tersebut. Sebelum budaya dan agama Islam masuk, Sumatera berada di bawah pengaruh Hindu-Buddha. Marco Polo melaporkan bahwa ketika Islam mulai berkembang, tradisi seperti animisme dan pengaruh budaya India masih tetap ada di masyarakat. Awal mula masuknya budaya dan agama Islam di Kerajaan Samudra Pasai adalah terdapat bukti arkeologis tentang raja pertama, Meurasilu, yang wafatnya pada tahun 1297 Masehi atau tahun 696 Hijriah. Semasa hidupnya, Meurasilu memiliki gelar Sultan Malik As-Saleh. Selain itu, menurut hikayat Raja-Raja Pasai, Meurasilu memeluk Islam setelah bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW yang memberinya kemampuan membaca Al-Quran secara ajaib. Ada pula catatan mengenai kedatangan Sheikh Ismail dari Mekah yang diutus untuk mengislamkan wilayah Samudra Pasai. Penyebaran agama Islam di Kerajaan Samudra Pasai dilakukan dengan melalui yang pertama, perdagangan dan pelayaran, di mana saudagar dari Timur Tengah berperan dalam menyebarkan agama Islam dengan interaksi sosial dan kegiatan ekonomi. Yang kedua, peran kekuasaan sebagai kerajaan Islam. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat pendidikan agama yang memfasilitasi perayaan hari besar serta penerapan hukum Islam yang menciptakan keharmonisan. Dan yang terakhir, kekuatan militer. Ekspansi wilayah dan pengaruh Islam juga didukung oleh ketahanan militer Kerajaan Samudra Pasai yang kuat pada masa itu. Di Kerajaan Samudra Pasai, mereka punya mata uang emas sendiri yang mencantumkan nama-nama sultan mereka. Namanya Dirham atau Dirham. Sebagai negara maritim, mereka menguasai ekspor lada, kapal barus, hingga emas. Armada laut mereka kuat, menjaga jalur perdagangan hingga lancar berdiplomasi dengan Cina, Terengganu, sampai Patani. Tapi,
Pasai bukan cuma soal uang dan perdagangan. Di Pasailah pusat studi Islam pertama dibangun. Para ulama menempuh ribuan mil untuk berkumpul. Sultan Malik Az-Zahir, pemimpin mereka yang dikenal sangat alim, tidak duduk di singgasana yang kaku, tapi sering duduk bersama para ulama di masjid untuk berdiskusi. Dan yang paling keren, biaya pendidikannya mereka ditanggung oleh negara. Karena ketatnya penegakan hukum syariat di sana, mereka pun dijuluki sebagai Serambi Mekah. Semua kehebatan ini berasal dari Sultan Malik Al-Saleh. Beliau mengubah Pasai menjadi sebuah kesultanan yang stabil secara sosial dan politik. Namun, setiap kejayaan pasti menemui ujungnya. Badai datang di tahun 1521 saat Portugis mulai menguasai wilayah mereka. Dan puncaknya, pada tahun 1524, kedaulatan Pasai berakhir setelah wilayahnya diambil oleh Sultan Ali Mukhayat Shah dari Kerajaan Aceh. Meski kerajaannya runtuh, tapi identitas Serambi Mekah dan fondasi Islam yang mereka bangun tetap abadi di Nusantara. Nah, itu dia perjalanan panjang Samudra Pasai. Dari sebuah penemuan gang emas di tepi sungai oleh Meora Silu hingga menjadi mercusuar Islam pertama di Nusantara yang disegani oleh dunia. Meski kejayaan politiknya harus terhenti di tahun 1524 setelah diambil alih oleh Kesultanan Aceh, Kerajaan Samudra Pasai tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam julukan Serambi Mekah dan menjadi fondasi kokoh bagi identitas keislaman kita hingga saat ini. Semoga kisah ini membuat kita sadar bahwa sejarah bukan hanya soal masa lalu, tetapi soal akar yang membentuk siapa kita hari ini. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah berikutnya.